Anda semua. Hari ini kita akan belajar tentang konsep pecahan. Tadi di forum kita sudah membahas apa itu pengertian dari pecahan. Tetapi dalam video pembelajaran ini Bunda akan mengulangi kembali pengertian dari pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Sebenarnya pecahan ini sudah tidak asing lagi karena kita telah mempelajarinya sejak SD. Di SMP ini kita disuruh untuk mengingat kembali. Bentuk A per B ini sudah tidak asing lagi bahwa A ini adalah pembilang. Dan yang di bawah, yaitu B, adalah penyebut. Oke, kita akan membahas tentang pecahan senilai. Jadi, pecahan senilai itu adalah pecahan A per B akan senilai dengan A dikali K per B dikali K, di mana K-nya ini tidak boleh 0, yakni A per B sama dengan A dikali K per B dikali K. Jadi pecahan senilai ini adalah pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut kita kalikan dengan angka yang sama. Contoh, tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. 2/3 jika penyebutnya 24. Jika kita menemui soal seperti ini, maka maksudnya adalah kita harus mengubah pecahan 2/3 ini menjadi pecahan lain yang penyebutnya adalah 24. Hingga bisa kita tulis 2/3 sama dengan titik-titik per 24. Langkah yang pertama, kita harus menggunakan konsep tadi. A per B sama dengan A dikali K per B dikali K. A per B-nya ini adalah 2/3. 2/3 sama dengan 2 dikali, kita harus mencari dulu nilai dari K ini berapa. Jadi kita tulis 2 kali K per B dikali K. Sama dengan titik-titik per 24. Selanjutnya, untuk mencari nilai K, kita lihat 3 ini dikalikan berapa, hasilnya 24. Nah, itulah nilai K. 24 dibagi 3, 8. Berarti nilai K adalah 8. Jadi, pembilangnya juga kita kalikan 8. 2 dikali 8 per 3 dikali 8. Sama dengan 2 dikali 8, 16 per 3 dikali 8, 24. Jadi, pecahan 2/3 senilai dengan pecahan 16 per 24. Oke, yang selanjutnya yaitu menyederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Misalkan ada soal, sederhanakanlah pecahan berikut, 48/60. Untuk menyederhanakan pecahan ini, kita bisa mencari dulu FPB. Tentukan FPB dari pembilang dan penyebut, berarti dari 48 dan 60. Kita menggunakan faktorisasi prima. Untuk yang pertama 48 dibagi 2, 24. 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Selesai. Selanjutnya 60. 60 dibagi 2, 30. 30 dibagi 2, 15. 15 nggak bisa lagi dibagi 2, berarti kita bagi 3. Hasilnya 5. Lalu kita tuliskan faktornya. 48 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau bisa kita tulis
2, karena 2-nya ada 4, berarti 2 pangkat 4 dikali 3. Untuk 60, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau bisa kita tulis karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Maka FPB-nya adalah, kita lihat, kita harus mencari angka yang sama di antara kedua faktor ini. Pada bilangan 48 ada angka 2. Pada bilangan 60 juga ada angka 2. Tetapi kita ambil bilangan yang pangkatnya paling kecil. Di antara 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2, yang lebih kecil kan 2 pangkat 2. Berarti kita tulis 2 pangkat 2. Selanjutnya bilangan apa lagi yang sama? Ya, bilangan 3. Langsung saja, karena sama saja, langsung kita tulis 3. Nah, berarti 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi FPB-nya adalah 12. Selanjutnya, setelah kita tahu FPB dari 48 dan 60, maka kita bagi dengan pembilang dan penyebut. Pembilangnya kita bagi 12, penyebutnya juga kita bagi 12. Hingga kita dapatlah 48 dibagi 12 itu 4, 60 dibagi 12 itu 5. Oke, yang selanjutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang berbentuk A, B per C, di mana A ini menyatakan banyak bagian yang utuh, B menyatakan banyak kepingan pada seluruh bagian pecahan, dan C adalah banyak kepingan pecahan pada setiap bagian utuh. Misalnya 2, 7 per 8. Artinya adalah bagian yang utuhnya ada 2. Dan banyak kepingan pada seluruh bagian pecahan ada 7. Dan 8 ini adalah banyak kepingan pecahan pada setiap bagian utuh. Seperti pada buku halaman 36, di sini kita lihat bagian yang utuhnya ada 2. Nah, 7 ini adalah kepingan pecahan yang ada di yang nomor 3. Ini, ada kepingannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan per 8 ini adalah banyaknya kepingan pada bagian yang utuh. Karena jika ini dibelah, maka banyak kepingannya ada 8. Itulah ditulis 2, 7 per 8. Sedangkan untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, rumusnya adalah A, B per C. C kita kalikan dengan A, lalu kita jumlahkan dengan B per C. Contoh. 2, 7 per 8. Sama dengan A-nya kan 2. C-nya 8. Ditambah 7 per C berarti 11. Ditambah 7 per 8 sama dengan 16 tambah 7, 23 per 8. Seperti itu. Selanjutnya adalah pecahan desimal, persen, dan per mil. Pecahan desimal adalah pecahan yang komponen bilangannya dapat dinyatakan sebagai per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Identik dengan bilangan yang berkoma, titik-titik, koma, titik-titik. Kalau persen itu sudah tidak asing lagi, per 100. Kalau per mil itu per 1000. Sekarang kita akan belajar untuk menyatakan pecahan biasa ke dalam bentuk desimal, persen, dan per mil. Misalkan contohnya, nyatakan pecahan 3 per 4 ke dalam bentuk. Yang pertama yaitu bentuk desimal. Artinya, Ananda semua pertama harus mengubah pecahan 3 per 4 ini menjadi pecahan per 10, per 100, atau per 1000. Kita lihat, maka 3 per 4 ini bisa kita jadikan per 100. 4 ini agar menjadi 100, berarti kita bagi 100 dibagi 4 yaitu 25.
maka angka 3 juga dikalikan dengan 25. Jadi 3 dikali 25 sama dengan 75, 4 dikali 25 sama dengan 100. Maka 75 per 100 ini dapat kita tulis sebagai 0,75. Selanjutnya untuk persen, penyebutnya kita jadikan 100. Karena sama saja dengan desimal tadi, sama-sama dikalikan 25, maka 3/4 dikali 25 per 25 sama dengan 75 per 100. 75 per 100 ini dapat kita tulis sebagai 75%. Kalau untuk per mil, penyebut kita ubah jadi 1000. Maka kita cari 4 dikalikan berapa hasilnya 1000. Ya, 4 dikalikan dengan 250. Maka 3 juga dikalikan dengan 250. Sehingga 3 kali 250, 750 per 1000. 750 per 1000 ini dapat kita tulis sebagai 750 per mil. Oke, selesailah materi ini, yaitu tentang konsep pecahan. Jika ada yang tidak jelas atau tidak dipahami, silakan bertanya di forum.